Bismillahirrahmanirrahim. Qila ya, lam yuslim min ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allai adraknal bi'sata ghairaha. Ada qil mengatakan lam yuslim tidak memeluk agama Islam min ammatin Nabi dari bibi-bibi Nabi allai yang mereka itu adraknal bi'sata yang mereka itu nututi kepada bi'satun Nabi, yaitu terutusnya Nabi, gairaha selain Siti Sofia, gairaha selain Siti Sofia. Wakila bel aslamat aidan arwa wa atika. Ada qil mengatakan bahkan juga sempat memeluk agama Islam juga yang namanya Arwa dan juga Atika. Jadi bibiknya Nabi, ya, bibiknya Nabi itu ya, yang muslimah itu cuman satu, yaitu Siti Sofia ini. Ini masyhur, sudah semua sepakat ulama bahwa Siti Sofia itu termasuk satu-satunya bibiknya Rasulullah yang muslimah. Ya. Karena yang lainnya itu ada yang tidak nutut kepada bi'satur Rasul. Ada qil lagi mengatakan bahwa Arwa dan Atika ini juga sempat memeluk agama Islam. Tapi ini masih mukhtalaf ini. Ya. Belum pasti seperti Siti Sofia itu. Kalau Siti Sofia sudah pasti, berarti satu-satunya bibiknya Rasulullah yang muslimah adalah Siti Sofia. Ya. Sampai diabadikan di bednya itu, ya. Jadi ammatuhu Sofiyatun datuh tidak kan gitu. Sampai diabadikan seperti itu, berarti bibik-bibik yang lain itu tidak ada yang tertulis seperti itu, tidak ada. Makanya ini masih mukhtalaf soal keislamannya Arwa ini dan juga Atika ini. Ada yang mengatakan sempat memeluk agama Islam, ada yang juga mengatakan tidak. Yang nomor 2 bibiknya itu adalah Arwa dan yang nomor 3 adalah Atika. Yang nomor 4 adalah Ummu Hakim. Yang nomor 5 adalah Barra. Nomor 6 itu adalah Umaymah, ya. Umaymah. Wala khilafa fi adami islami hadhihi salasatil akhirati, ya. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam tidak Islamnya 3 orang yang terakhir itu. Jelas-jelas itu sudah dikatakan tidak sampai menjadi muslim. Yang 3 terakhir itu, yang Ummu Hakim atau Barra dan Umaymah itu tak sampai memeluk agama Islam. Ya. Tapi kalau Arwa dan Atika itu masih mukhtalaf, ada yang mengatakan memeluk agama Islam, ada pula yang mengatakan tidak. Wa hadhil khamsatul akhiratu, adapun 5 orang yang terakhir itu Syaqiqatu Abdillah, ya, walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah saudara kandung dari Sayyid Abdullah, yaitu ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang 5 itu, ya, yang semuanya di sini 6. Jadi yang 5 ini mulai dari Arwa, Atika, ya, dan Ummu Hakim, Barra dan Umaymah itu saudara syakik Sayyid Abdullah. Artinya saudara seayah seibu dengan Sayyid Abdullah. Seayah seibu, ya, dengan Sayyid Abdullah itu. Tapi Siti Sofia itu, ya, seayah seibu dengan Sayyidina Hamzah. Ya, seayah seibu dengan Sayyidina Hamzah. Berarti lain ibu dengan Sayyid Abdullah itu. Hanya seayah, saudara seayah. Tapi untuk yang 5 ini, ya, Arwa, Atika, Ummu Hakim, Barra dan Umaymah itu
adalah saudara syakiknya Rasulullah. Ya. Saudara seayah dan seibu. Ya. Kemudian Al-Isra'u wal-Mi'raju. Kemudian cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Qala an-nadhimu rahimahullahu. Ya. Wa qabla hijratin Nabi l-Isra min Makkatin lailan liqudsin yudra. Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Qala an-nadhimu, ya. Kiai Nazim yang berkata rahimahullahu, wa qabla hijratin Nabi, dan adalah sebelum hijrahnya Nabi. Al-Isra'u adapun terjadinya peristiwa Isra. Mim Makkata, ya, berangkatnya itu dari kota Mekah, lailan di waktu malam, ya, yudra liqudsin, diketahui untuk menuju kepada Baitul Maqdis, ya, kepada Masjidil Aqsa, ya. Yudra liqudsin, ya, itu diketahui berangkatnya Nabi dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa itu. Wa ba'da Isra'in, dan setelah Nabi melakukan perjalanan malam, ya, Isra itu kan perjalanan malam. Ya. Wa ba'da Isra'in, dan adalah setelah, ya, Nabi melakukan perjalanan malam, urujun lis sama'i, adapun Nabi itu naik ke langit. Ya. Naik ke langit. Ya. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sampai melihat siapa Nabi, Rabban kepada Tuhan, yakni kepada Allah, ya, kallama yang berfirman siapa Allah itu. Melihatnya itu min ghairi kaifin, dengan tanpa keadaan tertentu. Wan hisorin, dan tanpa ada keterbatasan. Waftaroda alaihi, dan mewajibkan siapa Allah alaihi atas Nabi khamsan kepada salat 5 waktu, ba'da khamsina farad, ya, setelah sebelumnya itu ditentukan 50 kewajiban, 50 fardu, 50 fardu itu. Jadi sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah, ya, maka terjadilah peristiwa yang luar biasa, yaitu yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Isra itu apa? Ya, Isra itu adalah perjalanan Nabi, ya, di waktu malam berangkat dari kota Mekah, ya, menuju Baitul Maqdis. Nyampe di Baitul Maqdis, apa terhenti di situ? Enggak. Terus naik ke langit, ya, naik ke langit itu. Mulai langit pertama sampai ke langit ke-7, sampai ke Mustawan, ya, sampai ke Mustawan, sampai ke, ya, Mustawan itu, ya, Mustawan. Pertemuan dengan Allah itu di Mustawan itu. Sampai katanya ini Nabi itu melihat, ya, melihat kepada Allah yang sedang berfirman itu. Ya, tapi melihatnya, ya, tak seperti melihatnya hawadis itu, tak seperti melihatnya seseorang kepada hawadis itu. Tentunya melihat kepada Allah dengan penglihatan yang sesuai dengan Allah, yang Allah itu mukhalafah lil hawadis, kan gitu. Ya. Makanya di sini dikatakan tanpa kaifiyah. Apa kaifiyahnya? Kaifiahnya Allah itu duduk, apa Allah itu berdiri, tidak kayak gituan, ya. Karena duduk dan berdiri dan lain sebagainya itu adalah sifat hawadis, ya. Allah tanazzah an dzalik, ya, Allah itu suci dari yang namanya berdiri, yang namanya duduk seperti duduk kita, ya. Soal Allah duduk, ya, umpamanya, ya, duduk, tapi duduknya tak seperti duduk kita, ya.
Kayak apa duduknya ya wallahu a'lam. Ya, pokoknya Allah itu mukhalafah lil hawadis. Ya. Tak sama. Misalnya berdiri misalnya ya, ya berdirinya yang tak seperti berdirinya kita pakai dua kaki kayak ginian. Ya, ya Allah ya tanazzah an dzalik pokoknya itu. Makanya dikatakan min ghairi kaifin ya tanpa keadaan tertentu ya. Wal khisarin tanpa ada keterbatasan berapa lama bertemunya, berapa jam, ndak ada kayak gituan. Ya. Ndak ada. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi yaitu kewajiban salat yang awalnya sebanyak 50 kali ya, 50 kali. Bukan 50 rakaat ya, 50 kali. Akhirnya ya setelah turun dari langit itu ya ketemu dengan Nabi Musa ya. Oleh Nabi Musa itu disuruh balik lagi minta dispensasi. Nanti menghadap Allah lagi ya. Yang 50 hanya dikurangi 5 oleh Allah. Turun lagi ya. Ketemu Nabi Musa lagi. Gimana? Ada dispensasi 5. Oh, tidak mampu umat sampean itu balik lagi kan menghadap Allah. Sampai 9 kali kan gitu ya. Sampai 9 kali. Yaitu tinggal 5 itu kan balik dari 50 ya. Balik-balik kurangi 5 ya. Kan berarti sampai 9 kali baliknya itu ketemu Allah. Setelah 5 ya masih disuruh balik lagi ya. Nabi merasa malu dengan Allah sudah berkali-kali minta dispensasi ya. Kalau sampai 5 masih dikurangi lagi kan berarti ya mintanya itu ndak ada kewajiban salat kan kayak gitu ya. Ndak usah kewajiban salat sehari semalam ndak usah berapa kan kayak gitu. Kalau 5 masih dikurangi lagi. Ya, tentunya umpama dikurangi lagi 5 kan habis. Enak kalau kayak gitu ya, tidak usah kewajiban kan kayak gitu jadinya. Ya makanya Nabi itu rasanya itu merasa malu kepada Allah untuk balik lagi. Ya. Tapi katanya yang 5 itu tidak kalah pahalanya dengan yang 50 itu kan kayak gitu. Yang 50 itu. Ya sebetulnya ya Nabi Musa itu bukan berarti itu memang apa namanya itu memang disengaja untuk ya menyuruh Nabi untuk minta dispensasi, enggak ya. Karena Nabi Musa itu ukurannya yaitu kaumnya sendiri ya. Kaumnya sendiri diberi kewajiban segitu banyaknya ya, ya enggak mampu untuk melaksanakan. Karena padahal kaumnya katanya besar-besar katanya. Bani Israel itu kan besar-besar itu. Jadi diukur dengan fisik ya, dengan fisik. Orang besar enggak bisa apalagi orang kecil seperti umat Muhammad itu kecil-kecil ini. Pas nanti kewajibannya itu 50 ya kan gitu. Apa kita hitung-hitung kalau misalnya harinya atau jamnya seperti sekarang terus 50 itu kan berarti tak sampai per setengah jam ya. Kan satu hari satu malam kan cuma 24 jam. Umpamanya dibagi 2 ya. Andai kata 25 berarti per setengah jam Bapak. Setengah jam. Andai kata 25. Tapi jam kita kan 24 satu hari, satu malam. Kan tak sampai setengah jam salat lagi. Jadi habis wiritan ya, adzan lagi. Nanti habis wiritan lagi, adzan lagi kan begitu. Berarti tidak pulang sama sekali, tidak usah pulang ke pondok terus salat terus begitu loh, salat terus. Kapan waktunya ya? Istirahat, mandi dan makan, tidak ada waktu kalau jamnya seperti sekarang. Ya. Tak tahu kalau jamnya itu diperpanjang, tak tahu. Itu urusan Allah kan. Kalau kita logikakan seperti itu kira-kira. Makanya berarti sangat beruntung kita ini ya hanya diturunkan sampai diturunkan menjadi berapa? 5 ini ya. 5. Itu pun masih banyak yang tidak ngerjakan itu ya. Sudah 5 kayak gitu. Al-mufradat ya satuan. Satuan kalimat. Al-Isra taujihuhu sallallahu alaihi wasallama lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isra itu maknanya ya taujihuhu yaitu ya, menujunya Nabi ya. Taujihuhu yaitu menujunya Nabi lailan di waktu malam ya.
menuju minal Masjidil Haram, berangkatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran itu, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, kan kayak gitu. Yang diabadikan dalam Al-Quran itu tentang peristiwa Isra'nya Rasulullah itu. Isra itu min asra, diambil dari fi'il madhi asra. Berarti Isra itu masdar kan. Ya. Maknanya asra itu aisaro lailan, artinya berjalan di waktu malam. Diberangkatnya dari Mekah itu ya waktu malam tanpa ada yang tahu. Urujun lisama ayusu'udun ilas samai. Artinya Nabi itu naik ya ke langit. Di mana mulai naik itu minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa. Jadi perjalanannya cukup jauh dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa ya. Dari Masjidil Aqsa sampai ke Mustawan ya, sampai Sidratil Muntaha, berarti puncak di atas itu, puncaknya atas lah. Sidratil Muntaha itu sudah puncak, sudah tidak ada atas lagi. Berarti peristiwa ini adalah termasuk peristiwa yang luar biasa ya, makanya tak semua orang percaya dengan kejadian seperti ini ya. Tak semua orang percaya. Dan itu tidak sampai 1 malam, ada yang bilang hanya 3 jam begitu, ada yang bilang ya 4 jam, ada yang bilang ya, belum dingin tempat duduknya Nabi sudah datang lagi. Ya. Padahal perjalanannya sangat jauh itu ya. Itu kan berarti sesuatu yang luar biasa. Ya, sama dengan orang duduk, kan hangat tempat duduknya itu, belum dingin sudah datang. Siapa yang mau percaya? Ya. Kalau kita pakai logika ya jelas tidak percaya. Ya. Kecuali kalau itu dianggap sebagai apa sih? Mukjizat, ya, satu yang luar biasa. Baru kita yakin bahwa itu adalah peristiwa yang betul-betul terjadi kepada Nabi itu. Asyarhu, suatu penjelasan. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas semua orang mukallaf, yakni kita umat manusia itu, ayya'taqida ya, apa harus meyakini annallaha akrama nabiyahu, sesungguhnya Allah telah memberikan kemuliaan kepada nabinya Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam bil Isra'i, memberi kemuliaan itu ya, bil Isra'i dengan peristiwa Isra yang berangkatnya itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yakni Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ya. Itu berarti termasuk sesuatu ya yang luar biasa lah pokoknya kepada Nabi itu. Ya. Jadi Allah memberikan kemuliaan kepada nabinya yang tak diberikan kepada nabi-nabi yang lain ya, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Wal Mi'raj minal Masjidil Aqsa ila samawati. Mi'raj itu adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh. Dalam ceritanya kan mulai dari langit pertama ketemu dengan siapa, kedua siapa, ketiga siapa, itu bimaqamir ruh, bukan bimaqamil jasad ya. Bimaqamir ruh ya. Jadi mereka itu ruhnya yang ketemu dengan Nabi itu ya, ruhnya bukan jasadnya. Oh, mereka sudah meninggal semua kok kan gitu. Bimaqamir ruh bertemu dengan Nabi siapa sampai ya. Ya walaupun Nabi Musa juga kayak gitu, bimaqamir ruh bukan bimaqamil jasad ya. Bukan. Perlunya apa ya fa'arahu min ayatihil kubra. Ya, Allah memperlihatkan kepada Nabi min ayatihi dari tanda-tanda kebesaran Allah ya.
al-kubra yang agung. Ya. Dimulai dari alam manusia sampai kepada alam malakut ya, malakutus samawati ya. Namanya alam malakut itu diperlihatkan kepada Nabi ya. Wa fadha alaihi min rahmatihi inda sidratil muntaha ya. Dan Allah melimpahkan kepada Nabi min rahmatihi dari rahmatnya ya, pada waktu Nabi sudah nyampe di sidratil muntaha ya. Itu yang dimaksud dengan hatta ra'an nabiyyu rabban kallama ya, di sidratil muntaha itu. Di situ ada namanya maqamul khitab, yaitu tempat bertemunya Nabi dengan Allah di situ. Ya tapi pertemuannya bukan bertemu seperti kita ketemu dengan teman kita, enggak ya. Atau ketemu dengan kiai kita, enggak. Ya, pokoknya bertemu ya dengan Allah ya sudah. Ya, Allah itu tidak bisa disifati dengan sifat-sifat yang sama dengan hawadis. Yang penting bertemu ya wis, melihat ya wis dah. Ya. Sudah selesai itu, tidak usah kita perpanjang. Ya. Mau diperpanjang bagaimana? Allah itu punya sifat mukhalafah lil hawadis. Ya. Kalau hawadis ya punya tangan, punya kaki, ya punya mulut, ya punya hidung ya. Tapi Allah tidak seperti itu, ya tidak bisa disifati seperti itu. Pokoknya tidak sama lah. Tidak sama. Ya. Wa dzalika fi lailati sab'in wa isina min Rajab ya. Kejadian ini ya terjadi di tanggal 27 ya, dari bulan Rajab ya. Qoblal hijrati bisanatin alal masyhur, sebelum hijrah setahun sebelum hijrah. Ya. Setahun sebelum hijrah terjadilah peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya. Ya kepentingannya yaitu cuman untuk menerima kewajiban sholat kan gimana? Berarti kewajiban salat itu beda dengan kewajiban Allah yang lain. Kalau kewajiban Allah yang lain ya bisa lewat malaikat Jibril kan. Tapi untuk kewajiban salat itu ya langsung Allah itu berhadapan dengan Nabi Muhammad kan kayak gitu. Sampai-sampai ya, salamnya itu diabadikan di tahiyat akhirnya, tahiyat akhir itu ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu illa lillahi. Terus Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu jawabnya Allah ya. At-tahiyyatul mubarakatuh itu ya salamnya Nabi kepada Allah, yang dijawab oleh Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna sebagai tambahan itu ya. Itu ucapan Nabi menambahkan ya untuk kita ini kan gitu. Assalamu alayna wa ala ibadillah is-shalihin baru asyhadu kan gitu. Sampai diabadikan ya salamnya itu diabadikan ya, dalam pertemuan itu. Qala ta'ala Allah berfirman ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya maha suci Allah alladzi asra bi 'abdihi, yang telah memberangkatkan malam hari ya, bi 'abdihi dengan hambanya ya, minal masjidil harami, berangkat dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa yang sekarang sedang ada di Yerusalem itu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Makanya di perjalanan itu Nabi itu bertemu dengan siapa-siapa kan kayak gitu. Berangkat dari Mekah terus mampir di Madinah ya, sampai di Madinah, di sana itu di Thayyibah dulu itu ya Nabi melakukan salat, tanya kepada malaikat Jibril kan gitu.
tempat apa ini? Ya ini namanya Yasrib. Jadi sampean ya nanti ya pada akhirnya akan hijrah ke sini kan gitu. Itu sudah mulai diperlihatkan sebelum Nabi hijrah ke Yasrib ke Madinah, itu sudah diperlihatkan pada waktu peristiwa Isra Mi'raj itu kan gitu. Itu yang dimaksud dengan linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir kan. Ini di perjalanan itu bertemu dengan macam-macam peristiwa ya, yang semuanya itu adalah untuk diberikan contoh bahwa kadang-kadang umat Muhammad itu ya seperti yang ditemui Nabi di perjalanan mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu. Ya. Berapa lamanya ya? Tidak lama kok. Ya. Ada yang bilang cuma 3 jam pulang lagi ke Mekah itu. Ya. Padahal perjalanan ke Palestina itu berapa bulan kalau pakai unta ya. Ya tapi ini pakai burak ya, pakai burak. Kendaraan spesialis ya untuk Nabi itu yang tak bisa dikendarai oleh siapapun itu ya. Mungkin tidak kalah dengan pesawat ulak-alik gitu ya, cepatnya itu tidak kalah mungkin. Ya. Buatan manusia itu ya. Karena ada pesawat ulang-alik yang naik turun ke langit itu kan ada. Dan burak ya seperti itu. Kecepatannya itu sepandang matanya melihat itu ya. Itu satu langkah ya, satu langkah seperti matanya melihat sampai di mana arahnya. Kekuatan melihatnya itu satu langkah ya, satu langkah. Yang mau nyampe 1 kilo pandangannya ya 1 kilo ya 1 langkah. Ya. Ini berarti kendaraan yang luar biasa lah pokoknya itu. Semuanya serba luar biasa ya. Makanya ya, tentang bi'abdihi ini yang nantinya itu akan menjadi polemik di tengah-tengah kita itu. Ya, yaitu apa Nabi itu biruhihi bijasadihi ruhan wa jasadan ya, soalnya ada ungkapan bi'abdihi yang namanya abdun itu ya orang ya. Bukan mimpi. Berarti ruh dengan jasadnya. Soalnya kata-katanya di sini pakai bi'abdihi dengan hambanya ya. Ya mungkin begitu dulu yang dapat disampaikan ya. Wassawab annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bila kaifin walan hisorin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.